Oke, kita lanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kita lanjutkan kembali ya. Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan kembali ke bab yang ke-29. Kemarin 28 kita sudah selesai, yaitu bab tentang babul qada'il hawaijil muslim. Jadi bab ya menunaikan atau memenuhi ya hajatnya orang-orang muslim. Ya. Untuk memenuhi hajat orang-orang muslim. Ini Imam Nawawi rahimahullah taala memasukkannya ke bab 29. Nah, Imam Nawawi rahimahullah taala selalu yang memulai bab itu dengan ayat-ayat Al-Qur'an, dalil Quran. Ya. Sekali lagi di dalam apapun kita melakukan tindakan, apakah itu hukum atau apapun ya, maka mulailah kita memakai dalil-dalil dari ayat-ayat Al-Qur'an. Kemudian dari dalil-dalil hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi selama masih ada dalil, maka itu kita bisa mengikuti ya apa sesuai dengan dalil dari yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, dalil ini dalil untuk menunaikan atau memenuhi hajat kaum muslim itu adalah dalam surat Al-Hajj ayat 77. Silahkan dibaca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Ya. Dan berbuat baiklah yang baik, semoga engkau menjadi orang yang beruntung. Ya. Faf'alu itu fi'il amr. Ya. Itu perintah. Perintahnya bukan untuk sendirian, tapi untuk kalian semua. Jadi Allah memerintahkan kepada kita semua ya, semuanya faf'alu. Maka berbuatlah ya al-khair, kebaikan. Berbuatlah kalian semua dalam kebaikan. Niscaya, pasti. Niscaya la'allakum, agar kalian semua tuflihun, beruntung. Tunggu, stop. Ya. La'alakum asal katanya apa ini? La'ala itu menunjukkan ini apa namanya? Asal dasar katanya apa? Kata dasarnya apa? Ya, menunjukkan apa? La'ala. Tapi tambah kata kum ya, tambah domir kum. La'alakum. Ya. Jadi bukannya la-nya la taukid, bukan? Bukan ya. Tahu saya. Ya. Itu menunjukkan banyak ya, tuflihun, agar kalian beruntung. Lihat. Ya, silakan. Al-Hajj itu surat ke-20 ya? Surat Al-Hajj ke-20 ya kalau nggak salah. Surat Al-Hajj. Al-Hajj kalau nggak salah 20. Bukan 22. Al-Hajj. Iya, 22 betul. Ya. Ayat 77. 77. Ayat 77. Ini. Ya. Ya. Ya illadzina amanu. Faf'alu, maka berbuatlah kalian al-khair, kebaikan, ya la'allakum tuflihun. Ya. Dan berbuat baiklah. Ya. Agar kalian beruntung. Nah, kemudian hadisnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar adalah anak dari Umar bin Khattab. Nama aslinya adalah Abdullah. Nama aslinya adalah Abdullah. Iya, nama aslinya Abdullah. Ibnu Umar itu nama aslinya adalah Abdullah ya bin Umar, maka disebut dengan Ibnu Umar. Ya, beliau adalah seorang sahabat besar yang ketika Umar bin Khattab ditusuk, ya hampir beliau meninggal dunia, ya dia salah satu orang yang menetapkan khalifah setelahnya, tapi dia tidak boleh dipilih. Syaratnya dia tidak boleh pilih. Jadi
Ibnu Umar salah satu sahabat besar yang selalu mengikuti Rasulullah SAW dari kecil, karena memang Umar menyerahkan kepada Nabi dari kecil. Makanya dia paham ilmu syar'i. Iya. Ya. Abdullah bin Abbas itu juga dari kecil, ya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud, ya. Ibnu Zubair, ya. Abdullah bin Zubair dan sebagainya. Sahabat-sahabat ini adalah sahabat-sahabat yang memang ahli dalam ilmu pengetahuan, ilmu syar'i. Ulama-ulamanya lah. Di antara para sahabat ada yang ulamanya. Nah, ulamanya termasuk adalah Abdullah bin Umar. Di samping 4 khalifah itu, Abdullah bin Umar juga termasuk salah satu ulamanya para sahabat. Ya. Ya, ulamanya para sahabat. Nama sebetulnya? Nama aslinya namanya Abdullah, ya. Abdullah bin Umar. Nama aslinya Abdullah saja. Jadi orang dulu, zaman dahulu itu nama itu cuma satu kata, Abdullah, ya, Muhammad, ya, Zubair, ya. Nah, bin Awam berarti nama ayahnya, ya. Nah, seperti itu. Ibunya siapa? Oh, ibunya adalah bukan, dia Asma binti Abu Bakar. Abdullah bin Zubair, ya, Abdullah bin Zubair, ya. Kalau Zubair bin Awam dinikahkan dengan Asma binti Abu Bakar, ya, dinikahkan dengan Asma binti Abu Bakar, ya, Asma binti Abu Bakar. Kemudian dia melahirkan Abdullah bin Zubair. Nah, Abdullah bin Zubair ini orang yang hebat, orang yang luar biasa. Tapi beliau meninggal ketika, ya, beliau mengangkat dirinya menjadi khalifah, dan dia meninggal di Ka'bah. Diserang oleh Yazid bin Muawiyah. Di Ka'bah meninggalnya. Ya. Ka'bah pernah dihancurkan oleh Yazid. Yazid itu adalah anak dari Muawiyah bin Abi Sufyan, dari turunan Yazid bin Muawiyah, ya. Jadi setelah Khalifah 4, setelah Ali bin Abi Thalib wafat, ya, kemudian anaknya Ali, yaitu kan diserahkan kepada Husain. Umat mengangkat Husain menjadi khalifah selanjutnya. Tapi Husain nggak mau terjadi perselisihan, maka dia menyerahkan kekuasaan khalifah kepada Muawiyah bin Abi Sufyan yang ada di Syam, yang di Syria. Nah, mulailah sistem khalifah itu seperti kerajaan turun temurun. Nah, dia tidak mau. Jadi Husain nggak mau, kemudian Husain nggak mau, ya, sempat diangkat, dibaiat oleh penduduk Madinah untuk menjadi seorang khalifah. Diangkat. Itu sempat. Kenapa? Bukan Hasan. Sorry ya, betul Hasan. Ya, saya lupa. Hasan, kalau Husain itu nanti peristiwa Karbala. Ya. Jadi Hasan diangkat menjadi khalifah pengganti dari Ali bin Abi Thalib, ya. Tapi dia menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah. Ia menyerahkan, ya. Ya, menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Menyerahkan kepada kekuasaan Muawiyah bin Abi Sufyan. Kepada Muawiyah. Nah, itu. Nah, Muawiyah ketika wafat, dia menyerahkan kekuasaannya kepada Yazid bin Muawiyah. Nah, kalau kita tahu Muawiyah adalah sahabat besar, sahabat Rasulullah juga sahabat besar. Nah, tapi Muawiyah ini punya menurut sirah, ya, menurut ini, walaupun kita juga tidak terlalu berpendapat, dia berbeda dengan sahabat-sahabat yang lain. Dia agak berbeda lah, ya. Jadi kebijakannya walau alam, ya, banyak yang merugikan kaum muslimin. Nah, ketika itu akhirnya penduduk Madinah dan Mekah sepakat mengangkat Abdullah bin Zubair menjadi khalifah. Diganti dulu, Ustaz. Ya? Setelah diganti oleh Yazid, terus? Nah, Yazid kan diangkat, tapi kan Yazid ini sebenarnya pendukungnya adalah dari Syam, Syria, dan dari Mesir. Ya. Tapi kalangan Mekah Madinah, ya, itu tidak menyetujui Yazid bin Muawiyah menjadi khalifah. Nah, akhirnya mereka mengangkat Abdullah bin Zubair sebagai khalifah Mekah dan Madinah. Nah, ketika Abdullah bin Zubair mengangkat menjadi khalifah, Yazid kan nggak terima, Yazid bin Muawiyah nggak terima, dia mengadakan peperangan. Dan dalam peperangan akhirnya, ya, sampai di Mekah, kemudian akhirnya beliau
dibunuh, bahkan kepalanya dipenggal, ditaruh di atas Ka'bah. Iya, jadi sampai nanti ibunya Asma binti Abu Bakar meminta diturunkan kepala anaknya. Tunggu sebentar, bilang tapi Mekah dan Madinah tidak setuju. Maka yang diangkat, siapa yang diangkat? Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair. Iya, seperti itu. Itu laki-laki pertama ya. Abu Zubair. Iya, laki-laki yang mana dia didoakan juga oleh Rasulullah SAW. Laki-laki pertama yang lahir di Madinah. Lahir di Madinah. Oh, siapa tuh? Ya itu Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair dalam peperangan itu luar biasa, orang yang paling kuat, paling maju, paling pokoknya ya. Sama kayak ayahnya Zubair bin Awam ya. Cuma Zubair bin Awam juga kena fitnah. Ini ya, meninggalnya kena fitnah karena ketika terjadi perselisihan, dia bukan memihak Ali, dia memihak perang Jamal, perang Unta, memihak Aisyah. Aisyah pernah mengangkat senjata, ya ini perselisihan biasa di kalangan para sahabat karena saat itu Aisyah tidak terima apa yang dilakukan Ali ketika Ali justru memecat orang-orangnya Utsman bin Affan gitu. Dia menuntut seharusnya yang dilakukan pertama oleh Ali adalah darah Utsman ini siapa yang bunuh gitu loh. Nah ini. Jadi ada kebijakan yang berbeda. Maka terjadilah perang Jamal, perang unta antara Aisyah istri Nabi dengan Ali bin Abi Thalib. Ya, walaupun akhirnya perselisihan ini nggak sampai terjadi sebenarnya, tapi sudah kena fitnah. Nah, ketika saat sebenarnya sudah tidak ada apapun. Nah, saat itu Zubair bin Awam terbunuh. Cuma dilanjutkan ya. Abdullah bin Zubair adalah anak laki-laki. Dia angkat Abdullah bin Zubair. Terus kemudian apa lagi tadi? Jadi kenapa? Setelah yang diangkat Abdullah bin Zubair, lalu terjadi perang ya? Iya kan, jelas Yazid nggak terima kan? Yazid kan nggak boleh ada dua khalifah. Iya. Yazid tidak terima. Khalifah itu cukup satu. Khalifah itu pemimpin kaum muslim, masa pemimpin kaum muslim ada dua? Tidak terima. Nah, dia terima, dia mengadakan akhirnya bertempur dengan Abdullah bin Zubair. Dan akhirnya Abdullah bin Zubair terdesak sampai di Mekah, di Ka'bah. Dan akhirnya Ka'bah sempat hancur ya di peperangan itu. Iya, terdesak ya. Ya, sampai di Ka'bah, berlindung di dekat Ka'bah, dan akhirnya dia terbunuh di situ dan kepalanya dipenggal. Jadi zaman dulu kalau siapapun kalau perang itu dipenggal kepalanya ya. Dan Yazid bin Zubair. Bukan Yazid bin Zubair, Yazid bin Muawiyah. Ini yang dipenggal siapa nih? Yazid yang dipenggal itu adalah Abdullah bin Zubair. Ini yang dipenggal ya? Nah, yang dipenggal kepalanya adalah Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ya. Nah, bagaimana kita ahlus sunnah kita kan ahlus sunnah wal jamaah ya terhadap peristiwa ini. Ya, ini perlu diketahui ya. Karena paham Syiah nanti berbeda. Paham Syiah mengatakan Aisyah sesat. Semua orang yang melawan Ali adalah sesat. Nah, paham ahlus sunnah wal jamaah itu mengatakan perselisihan sahabat itu kita tidak boleh berpendapat. Kita harus diamkan. Karena apa? Sahabat ini sahabat besar. Gak boleh kita menjelekkan satu sama lain. Kita juga gak boleh Yazid. Tapi kalau pilihan, apakah lebih utama Yazid sama Muawiyah, ya tetap Muawiyah. Ya, dibanding dengan sahabat lain, bahkan dengan Abdullah bin Zubair sekalipun, lebih utama Abdullah bin Zubair. Itu gitu aja kita bisa memilah-milah, tetapi kalau secara itu mereka tetap sahabat Rasulullah. Siapapun sahabat Rasulullah kita tidak boleh hina, tidak boleh menyalahkan. Ya. Kalaupun terjadi antara mereka ini betul pertempuran ya. Jadi mereka pertempuran. Iya betul sih, secara ini betul. Ya. Akhlak kita ya. Akhlak ahlus sunnah wal jamaah tidak boleh menyalahkan satu sama lain. Karena mereka adalah sahabat yang langsung bertemu dengan Rasul. Kalau Yazid mah tabi'in. Yazid tabi'in. Ya Yazid memang gak ketemu Rasulullah ya. Tetapi Yazid ya memang ada akhlak yang berbeda. Kalau di dalam tarikh orang-orang Barat, orientalis, ya. Kalau menurut orang orientalis
bahwa Yazid ini, mohon maaf ya, saya juga tidak terima, adalah pemabuk. Siapa? Yazid. Oh ya. Ini dalam tulisan orang-orang Orientalis. Kalau saya nggak berani ya, tapi dalam buku-buku Orientalis, misalnya dalam buku Islam in the West, Islam di Barat, ya, itu diceritakan, atau bukunya dari John L. Esposito, karena saya baca juga bahasa Inggris ya. Kemudian Karen Armstrong, ya. Itu diceritakan bahwa seorang Yazid adalah seorang pemabuk dan pezina. Ini dalam berita Barat. Iya. Ya, tapi kita nggak boleh. Kita nggak boleh menuduh. Nggak boleh pakai pendapat ini. Iya. Ya. Islam di Barat. Ini Orientalis ya. Orientalis adalah orang-orang Barat yang belajar agama ketimuran, termasuk Islam. Mereka bisa bahasa Arab. Iya. Mereka bisa ngaji kitab. Bahkan mereka paham kayak Snob itu bisa baca kitab. Tapi dia menghancurkan Islam. Tujuannya menghancurkan Islam. Iya. Diam-diam dia masukkan. Kayak misalnya Yazid itu orang pemabuk, tidak. Terus Aisyah ini ya, kalau dalam bukunya Karen Armstrong, kenapa terjadi pertempuran antara Aisyah dengan Ali? Iya. Ada masalah dulu. Ini dalam cerita-cerita kan kita pernah mengatakan Aisyah pernah ketinggalan. Iya. Ini kan Aisyah pernah ketinggalan karena dia sebelumnya orang kan karena dia begitu ringan ya, kemudian tertinggal kan. Masalahnya kan ada, kalau di dalam Rasulullah ada tim belakang paling akhir ya. Nah, tim paling akhir, dan yang paling belakangnya orangnya ganteng, bujangan ganteng. Dan mereka kan perjalanan sampai Madinah berhari-hari kan. Iya. Maka muncullah fitnah. Oh, ya itu kan sesuai dengan An-Nur ya, ada ya, An-Nur. Betul. Nah, fitnah ini orang-orang biasa, isinya Rasul melakukan bla 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 bla. Rasul sendiri ketika ketemu Aisyah nggak melakukan apapun. Coba hebat nggak? Kalau antum kalau jadi Rasulullah seperti itu nggak? Belum tentu kan? Bayangannya pasti negatif, tapi Rasulullah tidak. Ya. Ini hebatnya Rasulullah. Itu wajib tuh. Nah, ketika Rasulullah di sana, kemudian Ali datang. Nah, karena Rasulullah diam saja, Aisyah nangis di kamar. Rasulullah diam aja ketika datang. Iya benar. Rasulullah diam, karena Rasulullah juga nggak paham kan ya. Omongan luar begitu dahsyatnya, ya. Tapi dia nggak paham juga. Nah, akhirnya Ali datang. Nah, Ali pernah mengatakan di dalam bukunya Karen Armstrong, Muhammad tentang Muhammad, dia mengatakan bahwa Rasul, udah cari lagi yang lain, ya, cari yang lain, masih banyak wanita-wanita lain. Nah, ini yang membuat dalam bukunya Karen Armstrong, Aisyah cemburu. Aisyah kesal dengan Ali. Yang ini menyebabkan akhirnya Aisyah benci dengan Ali. Nah, terjadilah peperangan yang menyebabkan kenapa Aisyah lebih memihak kepada Utsman bin orang-orang yang pemberontak yang melakukan supaya menuntut darahnya Utsman. Tapi ini berita nggak benar ya. Ini berita Orientalis. Jadi namanya berita kita nggak boleh terima dari orang kafir. Iya, nggak boleh kita terima. Bahkan ayat-ayat Nasrailiyat dan Israiliyat juga tidak boleh kita pakai. Jadi berita-berita yang dalam kitab-kitab mereka itu tidak bisa boleh kita pakai. Cuma kita jadi tahu aja pendapat mereka. Kita perlu tahu. Iya. Kita perlu tahu pendapat dia tentang ini, gitu gimana? Buat perang kan? Nah, ini penting ya. Penting bagi kita. Ya. Jadi kita tahu berita Orientalis tentang Muhammad, tentang Aisyah, ya. Walaupun kita tidak wajib percaya dan tidak boleh kita membenarkan hal demikian. Seperti itu. Ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Ya, jadi ini hadis dari Ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu. Ya. Al-muslimu ini isim makrifat ya, berarti seorang muslim. Muslim itu jelas ya, muslimnya jelas, bukan muslim yang tidak jelas. Muslim adalah orang yang pertama mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya. Walaupun dia munafik ya. Ya, munafik itu apa ya, ibadahnya masih kurang benar, itu tetap muslim. Iya. Gak boleh kita mengatakan dia seorang muslim. Iya. Selama dia mengakui Allah sebagai Tuhannya,
Nabi Muhammad sebagai nabinya dan dia mengakui itu, kita mengatakan dia seorang muslim walaupun pendapatnya berbeda dengan kita. Nah, itu ya. Al muslim ahul muslim. Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain. Nah, karena saudara, maka ketentuannya menurut Rasul la yadlimuhu, janganlah kamu menzolimi dia. Gak boleh kita menzolimi sesama muslim. Wala yuslimuhu. Ya. Dan jangan Yadlimuhu itu menzolimi dia sesama muslim. Ya. Berbuat curang. Ya. Kita kurangi takarannya. Kalau kita lebihin malah kita sedekah. Pagi ngaji dimatiin lampu. Nah, itu. Nah, itu nggak boleh tuh, ya. Kemarin mau diusir ya. Saya kan duduk di situ tuh, mau diusir. Alhamdulillah segala puji Tapi bagi Allah. kalau Pak Haji bersabar, itu dapat pahala. Udah bersabar aja Cuma kita. mesti tahu kita. Oh iya. Harus tahu kita ini digencet. Nah, betul. Kalau nggak tahu kita tolol. Ya. Oke, lanjut ya. Kemudian wala yuslimuhu. Apa yuslimu? Tidak boleh kita nih menyerahkan orang muslim pada orang kafir. Oh, yusli artinya menyerahkan. Ya, menyerahkan karena dia seorang muslim, ya. Misalnya dia bermasalah nih, kita nggak boleh menyerahkan kepada kafir, orang kafir, karena misalnya dia ada dugaan tertentu. Itu nggak boleh, itu karena kita sesama muslim kita. Ya. Jadi kalau bisa ada masalah, yang adil, tempat yang adil gitu. Jangan di tempat mereka, bisa habis dia, gitu, paham nggak? Nah, ini ya. Jadi kita tidak boleh saudara kita itu diserahkan kepada orang kafir. Terutama kalau dalam peperangan ya, dalam peperangan. Kemudian mangkana fi hajati ahi, barang siapa yang memenuhi hajatnya saudaranya, hajat kebutuhan saudaranya, kana Allah fi hajatihi, maka Allah akan memenuhi hajatnya. Ini janji Allah. Muslim apalagi. Jadi kalau kita seorang muslim butuh bantuan kita, ya seorang muslim butuh bantuan kita, ya memang benar-benar dia butuh bantuan. Dia tidak pernah meminta, dia tidak pernah meminta loh. Tapi kita tahu dia butuh bantuan, maka harus kita bantu. Alhamdulillah ya? Saya kemarin tuh. Nah, kita harus bantu. Maka Allah akan membantu dia. Apa yang kita berikan kepada sesama saudara kita yang muslim, Allah akan bantu lagi kita. Kalau kita ada kesulitan. Waman farroja, ya. Barang siapa yang menghilangkan muslim kurbatan, kesulitan kaum muslim. Satu kesulitan, kurbatan itu satu kesulitan. Jadi kalau kita seorang yang mampu menghilangkan kesulitan, satu kesulitan orang mukmin, ya. Farajallahu anhu, maka Allah akan menghilangkan darinya biha kurbatan, kesulitannya dia. Ya. Jadi Allah akan menghilangkan kesulitan dia. Nah, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi kesulitannya apa? Kita susah masuk surga. Nah, misal atau kita ada amalan-amalan yang kita ini, maka Allah akan hilangkan kesulitan-kesulitan kita nanti di akhirat. Ya. Wa man satara musliman, ya, dan barang siapa yang nutupi ini kemarin kita bicara aib ya. Nah, wa man satara musliman, barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, satarahullahu yaumal qiyamah, maka Allah akan menutupinya ya di hari kiamat. Muttafaq alaih. Ya, hadis ini muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan ini bisa diamalkan. Muttafaq alaih arti sendiri. Nah, muttafaq itu artinya bersepakat. Sepakat. Alaihi, atas hadis ini. Nah, para imam ahli hadis mengatakan muttafaqun alaih ini hadis yang diriwayatkan, disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi mereka menulis dalam kitabnya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Maka disebut muttafaqun alaih. Dan ya, seperti itu. Muslim. Ya, oke, kita lanjut. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Abu Hurairah, ya, bapaknya kucing kalau misalnya dalam bahasa Arab, ya. Kemudian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, man nafasa, barang siapa yang menghilangkan an mukmin,
dari seorang mukmin kurbatan satu kesulitan. Nafasa juga menghilangkan. Nafasa itu dalam bahasa Arab artinya menghilangkan. Man nafasa an mukminin, barang siapa yang menghilangkan dari seorang mukmin kurbatan satu kesulitan, ya. Min kuribat dunia, dari kesulitan di dunia, ya. Misalnya nggak bisa makan atau dia butuh sesuatu, makanya kita harus sadar ya, punya hutang ya, bantu sebisa mungkin kita ya. Ya, min kurobil dunia, dari kesulitan dunia, nafasallahu anhu, maka Allah menghilangkan darinya kurbatan kesulitan min kuriba yaumil qiyamah, dari kesulitan pada hari kiamat. Jadi kesulitan-kesulitan yang kita hadapi di hari kiamat akan dimudahkan oleh Allah karena kita membantu orang tersebut. Ya, waman yasara, barang siapa yang memudahkan ala muksirin, ya, atas kesulitan. Ya, muksirin juga kesulitan ya. Yasara, maka Allah yasarallahu alaihi, maka Allah memudahkan atasnya di dunia wal akhirah. Di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Luar biasa ya. Di dunia dan di akhirat. Maka barang siapa kita memudahkan. Jadi jangan kita persulit ya. Kayak kemarin saya misalnya ya, ganti nama mobil ya, itu setiap meja harus bayar. Itu bukan memudahkan kaum muslim, sesama muslim loh kita ya. Setiap meja bayar. Udah kasih istilahnya kita sedekah aja lah. Aduh, kita susah ya. Saya bilang, Pak, ini gimana Pak? Ya udah Pak. Susahnya gini, udah Mas ngurus sendiri aja. Dia bilang begitu, susah kan kita. Dilematis ya. Gimana lagi Pak Haji? Tetap kasih aja ya. Ya kita tetap menolak perbuatan ini. Ini perbuatan mungkar. Mungkar Bang. Kita mungkar. Dan saya selalu mengatakan kepada dia, tolong Pak, kalau memang ini benar, ya saya minta itunya, buktinya, kwitansinya. Kalau ada kwitansi kan saya enak. Seperti itu. Tapi dia nggak akan berani dong keluarkan kwitansi. Justru ini kalau sampai mengeluarkan kwitansi, ini menjadi dasar saya untuk menggugat, ya kan? Dia nggak mau. Ya udah Mas, urus aja sendiri. Kalau udah bilang ngurus sendiri gimana Mas? Kalau nggak ada lewat dia, nggak mau lewat tangan dia, nggak ada persetujuan dia, kita nggak bisa lewat meja-meja lainnya, gitu loh. Itulah susahnya ya. Ini termasuk orang yang membuat kesulitan sesama muslim. Berapa duit? Hah? Berapa duit satu meja? Berapa duit? Kalau mobil ya, mobil lumayan kan. Mobil itu bisa satu meja bisa 80.000. Wah, lumayan. Ya makanya ada 4 meja ya susah. Kemarin dapat saya. Ya. Enggak, itu karena adik saya ya. Kalau saya sih nggak mungkin saya mau Pak Haji. Kalau itu adik saya ya. Misalnya kalau saya selalu bilang Pak, karena saya selalu berpenampilan seperti mereka juga nggak berani sih sebenarnya. Cuma ini kan adik saya yang melakukan itu, dia pindah nama adik saya. Susah. Kamu kena berapa? Kena sekian Mas. Waduh, gede banget. Satu meja 80, 5 meja berapa? 400. Apalagi itu mobil ya, kalau pikiran orang-orang itu mobil kan. Nah, tapi ini menyulitkan sesama muslim dan dia disulitkan nanti di akhirat oleh Allah. Ya. Kita tetap menolak perbuatan mereka. Kita nggak boleh bilang ini sedekah ya, nggak boleh. Berarti bersekutu dengan bodoh kita. Iya, kita sedekah bukan kepada dia. Ngapain sedekah itu kepada orang yang berhak? Iya, kita jatuh itu. Kita nggak boleh. Kita menolak perbuatan dia. Ya. Kita nggak setuju dengan apa yang dia lakukan. Bagus nih. Ya. Salat apa nih? Maghrib. Ya Allah. Enggak apa-apa, maghrib. Iya. Cepat segerakan. Segera ya, cepat. Oke, ya, seperti itu. Oke. Sampai di mana tadi, Kok? Dunia Allah akhirat. Ya, yasara ya. Waman sataro, dan barang siapa ya sataro, menutupi musliman itu aibnya, ya aib maksudnya ya. Satarahullahu fi dunya wal akhirah, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Jadi kita berusaha ya, ada teman kita punya aib ya jangan disebarin ya. Maka Allah akan menutupi aib kita di dunia maupun di akhirat. Wallahu fi auni, dan Allah itu ya akan fi auni al abdi ya, jadi menolong hambanya
maka na abdun fi auni ahi, ya, ketika dia menolong hambanya yang lain. Jadi dia menolong, Allah akan menolong seorang hamba apabila hambanya itu juga menolong orang lain. Aun itu menolong, ya. Aun itu menolong. Tahun ya, tahun kan kita sering tahun. Aun itu menolong. Waman salaka torikon, dan barang siapa, salaka itu menempuh. Kita ini menempuh nih, torikon jalan. Yaltamisu, ya, yaltamis itu mencari, ya, fihi di dalamnya ilman, ilmu. Nah kita ini mencari ilmu nih, ya. Barang siapa salaka, ya, yang menempuh torikon suatu jalan, yaltamisu, yang dia mencari fihi di dalamnya ilman, ilmu. Tunggu, yang mana nih? Tadi lanjutannya Pak Haji. Lanjutannya. Ya tadi lanjutin tadi pada Pak Haji. Yaltamisu itu mencari fihi di dalamnya ilman, ilmu pengetahuan, termasuk ilmu ini, ilmu syariat, ya. Salaka. Waman salaka. Oh ya, sekali lagi, waman barang siapa, dan barang siapa salaka menempuh torikon suatu jalan. Salaka artinya menempuh. Salaka itu artinya menempuh torikon suatu jalan, yaltamisu untuk mencari fihi di dalamnya ilman, ilmu, ya. Sahalallahu, maka Allah akan memudahkan lahu baginya torikon jalan ilal jannah. Jadi belajar ilmu syar'i ini, ya, adalah sebuah jalan untuk mencapai surga. Gak bisa kalau kita nggak belajar. Iya. Jalan itu mencapai surga itu nggak mudah. Nggak kita cuma ritual ibadah saja. Ibadah harus yang benar, bermuamalah harus yang benar, ya. Apalagi bermuamalah. Ya, terutama bermuamalah. Itu kata Umar mesti tahu ilmu fikih. Ilmu fikih, ya bukan ilmu fikih aja, ilmu ini juga ilmu. Ini terutama ini nih, kita belajar Riyadhus Shalihin ini belajar muamalah juga ini. Iya kan? Kalau fikih nanti perbedaan, itu masalah hukum. Kalau fikih masalahnya hukum. Maka karena bicara hukum, maka ada ikhtilaf. Nah, itu bedanya fikih, ya. Karena bicara hukum misalnya ini bagaimana hukum orang yang seperti ini. Nah, itu fikih kajiannya. Nah, karena bicara fikih, maka ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat. Tapi kalau ilmu sehari-hari seperti ini, Riyadhus Shalihin itu ilmu amalan harian. Ada, ya, bagaimana kita bertingkah laku kepada orang lain yang lebih tua, adab makan, adab minum, itu dibelajar kita di kitab Riyadhus Shalihin, ya. Nah, kemudian wa majtama'a qaumun. Nah, dan ya tidaklah, ya, berkumpul suatu kaum. Ma ini artinya tidak, ya. Ma di sini tidak. Tama'a berkumpul suatu kaum tibaitin di rumah. Maksudnya rumah apa? Buyutillah, di rumahnya Allah, maksudnya di masjid. Ya. Jadi tidaklah, ya, orang-orang yang suatu kaum yang berkumpul di dalam rumah Allah, yaitu masjid, ya. Kemudian yatluna, dia membaca, ya. Ya, yatluna, membaca kitab Allah, kitabnya Allah, yaitu Al-Quran. Jadi kita manfaatkan, sekali lagi, kalau kita ada di masjid, jangan banyak hal-hal yang membuang itu. Kita baca kitab, kita baca Quran. Jangan sia-siakan. Kita baca Al-Quran. Nah, ini caranya nih. Ini caranya membaca Quran yang baik. Ini yang paling utama, bukan berarti cara lain yang membaca Quran tidak baik, ya. Nih, ini dari Rasulullah sendiri. Nah, ini caranya gimana? Yatadarasunahu bainahum, ya. Jadi baca kitab Al-Quran itu digilir. Iya, benar, kayak jangan baca rame-rame. Iya. Digilir, satu orang baca, kita mendengarkan. Iya. Kita mutolaah. Tajwidnya gimana? Ada kesalahan? Nah, tidak. Jadi bergilir. Jangan, ingat, ya, kita mendengarkan orang baca Quran juga pahalanya sama orang yang dengan yang membaca. Kita perhatikan tajwidnya, ya, itu pahalanya sama dengan orang yang membaca Al-Quran.
Jadi caranya yang lebih tepat ini menurut hadis Rasulullah adalah mempergilirkannya. Gitu ya. Mempergilirkannya. Ya tadarasunahu bainahum, di antara mereka, mempergilirkan di antara mereka. Jadi digilirin ya. Ila nazalat alaihimus sakinah. Ya. Maka dipergilirkan ya, ila nazalat, ya diturunkan atas mereka sakinah, maka akan diturunkan kepada mereka ketenangan. Tenang kita baca Al-Qur'annya jadi benar. Ya karena banyak orang yang baca Qur'annya masih kurang baik. Maka tugas kita sesama muslim saling memperbaguskan. Tapi Fatihahnya bagus lah. Ya. Selama baca Fatihahnya maka kalau seorang imam itu sah sholatnya. Tapi kalau misalnya baca Fatihahnya salah ya sah. Kita bisa istirahat, kita bisa keluar, maksudnya jangan keluar langsung ya, kita setelah selesai kita sholat lah, sholat lagi gitu. Kita jangan langsung frontal juga gitu ya, langsung keluar. Nah seperti itu. Apabila bacaan Al-Fatihahnya salah. Nah ini penting ya. Jadi kita akan menimbulkan ketenangan. Ini dari Rasulullah sendiri. Wa ghasid humul, dan menyelimuti kepada mereka ar-rahmah. Jadi orang-orang yang membaca, yang mempergilirkan Al-Quran di antara mereka itu akan mendapatkan rahmat dari Allah. Wa khafathumul malaikah, dan malaikat akan mengelilingi orang-orang itu. Mengelilingi ya. Wa dzakarahumullahu fiman indahu, dan Allah menyebut mereka di hadapan para malaikatnya. Ini jamaah tabik nih. Ini paling getol jamaah tabik. Ya, siapapun kita nggak ngelihat organisasinya. Kita seharusnya melakukan ini. Fadilah. Dari sini. Ya, emang dari kita beri solihin. Ya, kita beri solihin. Nah, itulah cara yang benar. Waman batok bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuh, ya. Dan barang siapa yang memperlambat amalnya diperlambat, kita menyiakan amalan, ya, maka lam yusri, maka tidak ya mempercepat kepadanya nasabnya. Jadi nasab tidak mempengaruhi nasabnya maupun turunan Nabi kalau dia tidak melakukan hal seperti ini. Bato itu artinya memperlambat. Ya. Maksudnya apa memperlambat itu? Amal. Oh, jadi dia bengong, menyanyiakan. Misalnya di masjid ini diam aja, nggak zikiran, tiduran doang, tanpa memanfaatkan waktu di masjid ini, ya. Mana? Lam yusri, ya. Lam yusri itu mempercepat. Lam itu kan tidak, yusri mempercepat bihi dengannya, nasabuhu nasabnya. Iya. Rawahul Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Semoga bermanfaat ya. Kita tutup sama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sehat panjang umur. Gratis coba.